Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Sobat Klasik. Kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara, yaitu channel yang membahas tentang naskah-naskah kuno. Oke Sobat Klasik, video kali ini saya akan mengulas tentang naskah kuno yang isinya mengenai pengobatan-pengobatan herbal, sebagaimana yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya juga tentang pengobatan-pengobatan herbal. Dan saya rasa naskah yang berisi pengobatan herbal ini sangat relevan ya di era sekarang, karena banyak penyakit dan naskah ini menawarkan beberapa alternatif pengobatan yang tidak menggunakan obat-obat dokter ya, yaitu lebih memanfaatkan apa yang ada di sekeliling Sobat Klasik semuanya, yaitu daun-daun, bahan-bahannya itu sangat mudah didapatkan. Oke, mari simak apa yang akan saya jelaskan berikut ini. Oke, di naskah yang sama seperti naskah di video saya sebelumnya, pembahasan berikutnya, pengobatan herbal yang berikutnya yaitu mengenai yaitu mengenai obat yang digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit perut, loro weteng. Ada beberapa alternatif jika mengalami gangguan di perutnya, yaitu terjadi sakit ya, entah itu karena kembung, entah itu karena diare dan beberapa faktor yang lainnya. Nah, naskah ini memberikan solusi untuk pengobatannya. Nah, solusi yang pertama, alternatif pengobatan yang pertama yaitu menggunakan daging dari lidah buaya ya. Lidah buaya itu diambil yang dalamnya putih-putihnya itu dagingnya lidah buaya. Nah, kemudian juga menggunakan temulawak. Nah, ini temulawak. Nah, ini memaparkan yang kedua, kang nomor loro yaitu temulawak. Yang ketiga adalah adas. Nah, adas pulosari sebagaimana bahan di beberapa alternatif pengobatan yang pernah saya jelaskan sebelumnya, itu juga sering menggunakan adas pulosari. Di naskah ini untuk mengobati sakit perut juga menggunakan bahan tersebut. Yang berikutnya yaitu cengkeh ya, menggunakan cengkeh juga. Kemudian kulit jeruk. Nah, kulit jeruk sehingga bisa dipahami ya, kulit jeruk apapun sepertinya bisa digunakan, karena naskah ini tidak menjelaskan kulit jeruk yang seperti apa yang digunakan, entah itu jeruk nipis, jeruk purut atau jeruk Bali. Nah, ini tidak dijelaskan mengenai jeruknya apa, tapi hanya menjelaskan kulit jeruk, sehingga saya rasa mungkin bisa dicoba ya, beberapa kulit jeruk itu bisa dicoba untuk digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah jahe, menggunakan jahe juga. Dan yang terakhir adalah kapulaga ya. Nah, cara meramu dari beberapa bahan tadi ini yaitu yang pertama direbus semuanya, bahan itu dicampurkan lalu direbus jadi satu dengan menggunakan air hingga mendidih. Nah, setelah mendidih maka disaring, diambil airnya saja. Nah, airnya itu yang nantinya diminum oleh orang yang sedang sakit perut itu. Nah, minumnya jangan ketika masih panas, setelah mendidih langsung diperes langsung diminum, jangan, tapi tunggu beberapa menit kemudian, yaitu sampai airnya itu agak hangat ya. Karena di sini jelaskan bahwa ngombene yaitu minumnya itu ketika hangat ya. Nah, hangat ini berarti hangat, sehingga ditunggu terlebih dahulu setelah direbus dan disaring tersebut. Nah, dari hasil saringan itu airnya bisa diminum oleh orang yang sakit perut dan cukup sekali saja dalam satu hari ya, tidak perlu 2 kali atau 3 kali, tapi cukup sekali saja. Nah, jika masih merasakan sakit, nah bisa diulangi lagi di hari berikutnya, seperti itu alternatif pertama untuk sakit perut. Kemudian ada alternatif berikutnya jika mengalami sakit perut. Nah, akan tapi di sini jelaskan jika faktor sakit perutnya itu karena kembung, disertai dengan kembung ya, dengan kembung. Kalau yang pertama tadi hanya menyebutkan loro weteng, kalau di sini disebutkan
ketika mengalami sakit perut dan disertai dengan kembung, ada beberapa alternatif obat atau bahan yang bisa digunakan untuk diramu dan dijadikan obat untuk menyembuhkan sakit perut beserta kembung ini, yaitu menggunakan kunyit ya. Kunir di sini berarti kan kunyit, bahasa Indonesianya adalah kunyit, kemudian air hangat. Nah, kunyit tadi itu kunyit itu diparut bisa, atau ini utawa dikunyah utawa di ini bahasanya dipamah ya. Dipamah berarti kan dikunyah atau juga langsung dikunyah di mulut dan kemudian minum air hangat. Nah, sehingga ini tidak dicampurkan, tidak seperti yang pertama tadi direbus dulu. Kalau ini langsung aja sudah sedia air hangat dan juga kunir. Nah, percampurannya itu tidak direbus, tapi percampurannya itu dimasukkan ke mulut, dikunyah, lalu baru diminum air hangatnya seperti itu. Nah, itu obat untuk menyembuhkan orang yang sakit perut disertai kembung. Yang berikutnya yaitu menjelaskan jika mengalami sakit perut yang terjadi pada anak-anak. Oke, jika terjadi pada anak-anak, arek cilik, pada anak-anak itu ada beberapa bahan yang bisa digunakan untuk mengobatinya. Yang pertama yaitu menggunakan patikan Cina. Nah, ini nanti bisa dilihat patikan Cina itu seperti apa, dan bisa dicari di sekeliling sobat kasih semua. Yang kedua yaitu menggunakan gambir. Nah, gambirnya dihaluskan, dan berikutnya pakai kunyit juga. Nah, kalau ini kunyitnya diparut, kunir, kunirnya ini diparut, kunyitnya diparut, kemudian juga pakai arak beras. Nah, caranya dari beberapa bahan, keempat bahan tadi itu semuanya itu ditumbuk, tidak langsung direbus tapi ditumbuk dulu ya, ditumbuk, kemudian diberi sedikit air dalam tumbukannya itu. Nah, setelah itu tidak sampai airnya tidak usah banyak-banyak, karena nanti fungsinya bukan direbus tapi ditempelkan di bagian perut dari anak kecil tadi. Nah, ditempelkan seperti bahasa Jawanya dibobokkan ya, ditempelkan bagian yang sakit itu. Yang dicari ampasnya, bukan air hasil tumbukannya itu, tapi ampas, sehingga makanya tidak butuh air yang banyak ketika mencampurkan hasil tumbukan itu dengan airnya itu hanya untuk berfungsi untuk menghaluskan dari tumbukannya itu. Nah, itu alternatif untuk menyembuhkan anak kecil yang sedang sakit perut. Nah, yang terakhir yaitu obat untuk orang yang sakit perut disertai mules. Nah, perutnya sakit perut dan juga mules ya, mules. Nah, disertai mules, obatnya yaitu menggunakan gula aren dan juga asam, pakai asam, gula aren dan juga asam. Nah, caranya itu asam dan gula aren tadi itu dituangkan dengan air yang mendidih, tidak usah digodok, tapi sudah sedia air yang masih mendidih, lalu dituangkan ke dua bahan tadi itu. Nah, setelah itu ambil airnya saja. Nah, airnya hasil dari percampuran air dan juga dua bahan tadi itu, airnya diminum, dan diminumnya jangan sampai dingin, tapi ketika masih hangat itu langsung diminum oleh orang yang sedang sakit perut dan mules tadi. Nah, ada alternatif lain juga ketika terjadi sakit perut dan juga mules, yaitu tidak menggunakan gula aren tapi menggunakan kunyit, pakai kunyit. Kunyitnya ini diparut, kunir diparut. Nah, beras ini kunirnya itu diparut, dan tetap menggunakan asam juga, tapi ada alternatif lain jika tidak menemukan, menggunakan jeruk. Nah, berarti sesuatu yang ada unsur asamnya ya yang digunakan bahannya ini, asam atau jeruk. Nah, caranya sama seperti tadi, bahan-bahan tadi itu dituangi dengan air yang mendidih, kemudian airnya itu diminum dalam kondisi hangat, jangan sampai dingin. Ketika masih hangat itu langsung diminum oleh orang yang sedang sakit perut dan mules tadi itu. Nah, itu ada 4
pengobatan untuk mengatasi orang yang sedang sakit perutnya dengan beberapa faktor. Tadi ada yang sakit perutnya itu beserta kembung, ada juga yang beserta mules, dan beberapa faktor yang lainnya. Semoga memberikan manfaat informasi dari naskah kuno ini. Ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya mengenai ulasan tentang naskah-naskah kuno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.